Saya Ahmad Khairul Salim memperkenalkan kepada Anda pupuk organik cair merek Terompah Kiai. Pupuk cair organik ini diproduksi dan diedarkan oleh teman-teman yang tergabung di Koperasi Sahabat NU. Pupuk ini sangat efektif dan efisien untuk padi dan sayur mayur Anda. Karena apa? Karena kalau selama ini bertahun-tahun Anda menggunakan pupuk kimia, maka produksi kian tahun kian menurun itu nyata. 1 hektar Anda bisa menghasilkan 5 ton padi misalnya untuk sekali musim. Maka ketika Anda berubah dengan menggunakan pupuk organik cair ini, maka insya Allah wasilah doa para kiai, pupuk organik Terompah Kiai ini akan merubah penghasilan Anda menjadi 6-7 ton dalam sekali musim panen. Bahkan pada tahun ketiga ketika Anda menggunakan pupuk ini terus-menerus, maka akan memperoleh kestabilan produksi di angka 8-9 ton sekali panen dalam 1 hektar sawah padi Anda. Kenapa begitu? Karena berdasarkan hasil riset dan demplot kita pada tahun-tahun terakhir ini, tanah Anda yang sudah menggunakan pupuk ini itu kian tahun kian subur. Unsur hara semakin banyak sehingga gembur, produktivitas akhirnya sangat meningkat. Buat Anda yang ingin menjadi bagian dari bisnis ini, silakan menjadi reseller, hubungi kami. Kami siap bermitra dengan Anda untuk mengembangkan bisnis ini di kota-kota Anda. Dengan cara begitu maka ini usaha dan ikhtiar kita untuk menjadi bagian dari usaha meningkatkan ketahanan pangan nasional kita, dan dengan wasilah ikhtiar ini mudah-mudahan keluarga kita, masyarakat kita kian sejahtera karena produktivitas yang kian menarik, kian meningkat. Pupuk cair organik Terompah Kiai cocok buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ahmad Khairul Salim di channel Entrepreneur College. Satu channel yang terus memberikan semangat, memberi motivasi untuk kita sukses dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dunia akhirat kita. Saudara yang saya hormati, kali ini saya ingin mencoba mereaksi dari video kawan saya Mas Putut dari Yogyakarta terkait dengan video yang menayangkan betapa perlakuan tidak semestinya kepada wajib pajak namanya Soimah, yang notabene Ibu Soimah Pancawati ini merupakan arti yang semua kita kenal lah di dunia hiburan Indonesia. Kita saat ini sangat tahu betul seorang yang sangat tersohor, sangat terkenal, sangat Jawanis, karena dia seorang sinden, seorang artis multitalenta yang tentu saja hari ini menjadi bintang-bintang panggung di banyak televisi di negeri ini. Nah, karena itu sangat menjadi terkenal. Demikian juga ada Pak Butet, ya, ini juga seniman dari Yogyakarta yang dua-duanya ini pernah diperlakukan sangat tidak manusiawi atau over lah, berlebihan oleh petugas-petugas pajak. Ya, bayangin
yang namanya wajib pajak memang punya kewajiban setiap tahun lapor pajak, ya kan. Nah, problemnya Pak Bu Soimah maupun Pak Butet kan setiap tahun sudah pasti dan selalu taat pajak, melapor pajak dan membayar pajak. Problemnya adalah ada oknum-oknum dari petugas pajak yang memperlakukan wajib pajak dengan cara tidak semestinya. Contoh misalnya seperti mengejar pencuri gitu loh, seperti mengejar perampok, seperti sedang bertanya kepada polisi, kepada maling misalnya. Itu kan nggak boleh menginterogasi apa yang seperti itu berlebihan. Karena apa? Karena wajib pajak ini kan orang yang berjasa, yang membiayai negara ini, termasuk membiayai gajinya para petugas pajak. Harusnya wajib pajak itu ya diperlakukan sebaik mungkin, ya kan? Bahwa dia diingetin supaya taat aturan, taat undang-undang itu iya, tapi caranya ya, lagi-lagi ini cara memperlakukan wajib pajak yang tidak semestinya. Ya, ini saya kira, apalagi saya dengar di sini Mbak Soimah sampai ngomong pernah didatangi sampai debt collector. Ya, akibatnya orang tuanya ya jadi ikut stres. Ya, bayangin tiap hari atau tiap didatangi debt collector atau petugas pajak yang over seperti itu, membuat keluarga Soimah menjadi stres, terutama orang tuanya, karena nggak ngerti-ngerti tiba-tiba di tiap datangin surat-surat pajak seperti itu, nagih pajak seperti nagihnya kepada koruptor, pada maling. Nah, itu yang saya kira berlebihan. Ya, mari lengkapnya seperti apa Ibu Soimah, Mbak Soimah, seorang seniman, pekerja seni yang sangat luar biasa, hebat di negeri ini, karena karir beliau yang dari kecil, dari kampung di Yogyakarta itu berprosesnya sangat panjang. Ya, tiba-tiba ada perlakuan oknum yang seperti itu. Juga bagaimana cerita Pak Butet, Pak Putut dalam satu video ini, saya kira Anda harus menyaksikannya secara penuh supaya memperoleh gambaran yang utuh. Cuman yang saya mau sampaikan di sini, yang saya sampaikan di video berikut ini adalah bukan video penuhnya Mas Putut dari A sampai Z, tapi saya memotong hanya khusus pembicaraan tentang pajak. Ya, ini keluh kesahnya seorang Bu Soimah, seorang Putut, seorang Butet terhadap perlakuan oknum-oknum pajak. Karena ini yang saya potong menjadi reaction saya terhadap video Mas Putut kali ini, dan cerita-cerita lain, karena soal cerita masa lalu Soimah berproses, soal senang seni dan sebagainya, soal keluarganya dan sebagainya, itu tidak saya jadikan fokus, tapi saya memfokuskan pada satu tema yang menjadi bagian dari perbincangan Mas Putut, Pak Butet dan Bu Soimah di dalam video ini. Ya, mudah-mudahan semuanya memperoleh satu pemahaman yang utuh dari sebuah dialog tentang keluh kesah, curhatan, atau ya lebih tepatnya memang curhat ya, dari seorang wajib pajak Ibu Mbak Soimah, artis terkenal yang sangat luar biasa. Ya, sekali lagi mari kita dengarkan bagaimana keluh kesahnya Mbak Soimah dan Mas Putut, juga Pak Butet, terkait dengan perlakuan yang tidak semestinya, yang berlebihan dari para oknum petugas pajak, yang tidak perlu kita tiru, tapi menjadi pelajaran, dan ini justru menjadi sebuah kritik kepada kantor pajak atau Menteri Keuangan, supaya negara ini membenahi oknum-oknum yang tidak beres seperti itu. Mari kita ikuti. Sebelumnya saya mohon bantu dengan subscribe, ya, pencet loncengnya, subscribe, mudah-mudahan channel ini bisa terus diupdate untuk
menampilkan informasi yang bermanfaat buat masyarakat dan kita semua dan memotivasi kita untuk sukses dan sukses. Lomo kalau bahasa Jawanya, brah-brah ya, sama orang baik hati, sering ngasih. Ya tapi lama-kelamaan saya dimanfaatkan gitu. Jadi mulai sekarang saya juga harus sudah mulai pilih-pilih mana yang mau dikasih. Oh iya, karena untuk memangi. Tapi di kampung masih bisa milih-milih. Enggak, kalau di kampung kan ada keluarga yang nyoper kan. Jadi udah jadi sistem gitu ya. Kalau udah gitu bablas yang ingin memanfaatkan bocah kebacut sugih ya banyak. Termasuk bukan pajak. Kamu kemarin lihat TikToknya atau apa sih di medsos itu Soimah ngomel-ngomel sama orang-orang pajak yang memperlakukan wajib pajak seperti Soimah ini seperti pesakitan. Iya, jadi gimana tuh Mbak? Ya beberapa waktu yang lalu saya live di Instagram ngomongin tentang nggak sengaja sih ngomongin tentang pajak. Jadi ini loh Mas, saya kan pekerja seni ya. Pekerja seni yang karena di Jakarta ya embel-embel artis sebenarnya, tapi saya nggak suka sebenarnya di artis. Yang kalau Pak Butet nyebut wes kebacut sugih gitu, yang image-nya yang segala macam itulah, yang Soimah yang turah duit apa segala pokoknya kaya raya batu sugih. Untuk bayar pajak memang kewajiban kita bayar. Lapor pajak, lapor. Kan kalau honor dari TV atau dari kerja dari iklan dimanapun kan pasti udah potong pajak. Nah kewajiban kita kan lapor pajak. Ya itu udah kita udah tahu, udah sadar itu, udah pasti Pak. Memang nggak bakal lari kok rumahnya. News Bisa dicari. Jadi nggak bakal lari, jangan khawatir. Bayar pasti bayar. Tapi perlakukanlah dengan baik. Gitu. Jadi saya itu merasa diperlakukan seperti bajingan, seperti koruptor. Gitu umpamanya Misal gini. Jadi semua bukti-bukti ini saya tak kumpulin Pak. Bukti potong pajak ya. Bukti terus atau misalnya gini, tahun 2015 ya. Jadi datang ke rumah orang pajak yang buka pagar tanpa kulon. Tiba-tiba udah di depan pintu, yang seakan-akan saya tuh mau melarikan diri. Yang pokoknya apa istilahnya? Yang saya dicurigai alat pemeriksaan apa malah. Pokoknya ya pakai ancaman-ancaman kayak gitu kan. Iya. Saya kan menjelaskan saya ini pekerja sini. Saya dicurigai apa? Yang saya dagel honorariumnya jelas. Saya jelas kan udah di potong pajak. Karena di dalam. Jadi jangan diperlakukan seperti wah nang kok kudu iki ya tenang sabar. Nek posike gitu loh. Ngomongnya kan pelan-pelan. Nek pajak itu bayar orang-orang kayak gitu tuh honornya dari sebetulnya enggak. Dari kita enggak ya? Iya dong. Kita membayar pajak itu untuk negara. Dan mereka dibayar untuk mana juga. Iya, kan dibayar mahal. Ya berarti kan harusnya kalau mereka minta kita kan harusnya baik-baik. Iya harusnya. Karena kita yang mau membayar. Betul. Iya toh. Dan mereka hidup dari bayaran kita juga. Makanya itu kenapa kita diperlakukan saya ngomongin saya ya. Ini ngomongin saya. Iya. Pengalaman dulu berrelasi dengan tukang pajak ini. Betul. Sampai akhirnya saya menjelaskan dulu nek misalnya waktu itu saya awal-awal sukses itu nek saya oke duit, ya tugas saya yang pertama adalah membahagiakan keluarga, membantu keluargaku. Betul. Iya toh. Lah masa aku nek bantu keluarga enggak boleh. Betul. Dulu orang pajak boleh. Dijaluki utang Mas. Bajigur. Kamu main masjid saya pakai utang. Jadi nggak percaya, lo sok bantu dulur gedein sakmene. Lo ya karepku toh. Jadi harus pakai nota itu satu. Ya itu udah dari tahun 2015. Ya nggak usah lama-lama lah, belum lama ini lah. Apa itu? Ini dulu, satunya banyak ya, tapi yang saya ingat setiap tahun berarti Mbak setiap tahun saya maju dari bojoku. Lah kan bojoku yang selalu urusannya sama pajak sing dipakai. Urusin apa kan dia yang umat. Lah kan aku jadi ngomong iki dinotane aku stres ngurusin otak. Urip kok
Apa setiap tahun kok ngurusin utang gue pajak tok. Lah sing tak urusi iki banyak e. Engko nek aku ngomong iki bojoku laporan iki gak percaya. Semua harus pakai nota. Tapi kok ngurusin nota terus. Saya beli rumah harganya 430 juta. Ya. Dibilangin lah sama orang tua. Cicil ya Pak. Nanti nek saya bayaran tak cicil. Oke, sepakat. Udah lunas lah 430 juta. Kita ke notaris. Enggak deal dari perpajakan. Karena enggak percaya. Oh, memang di situ harganya 660 juta. Menurut pajak. Loh, tapi kan aku tuh mungkin 430, jadi dikira saya menurunkan harga. Padahal dibilangnya ono ngutangnya ono. Enggak mungkin masuk seimah kok tuku omah harga 430 juta. Lah emang ada ukurannya seimah harus beli rumah harga berapa miliar gitu. Itu satu. Nah yang kedua yang terakhirnya pendopo yang selalu diukur. Pendopo yang memang besar itu ya. Besar alhamdulillah. Apa sih wong Banyu Tawa? Nelayan, ya, duwe nggon kaya ngono. Linggo kanca-kanca. Pendopo belum jadi. Udah dikelilingi oleh orang pajak. Ditekani, diukur. Jendela jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Ngukuri pendopo Mas. Iki saka diukur, jendela diukur. Direkam Mas, dipoto nih. Tak simpen foto nih, sapa sing ngukur, sampai masih ada fotonya. Jadi foto-foto sampean tak simpen. Penting ngomong gini. Ngukur, kan semua ada. Semua tak simpen. Lah kan saya di Jakarta waktu itu. Di Jakarta. Jadi saya mendapat laporan. Iki pajak apa tukang kok? Kok ngukur jam 10 pagi sampai jam 5 sore iki aku ngopo? Akhirnya koruptor. Iya. Akhirnya pendopo itu di apa istilahnya appraisal. Itu hampir 50 miliar. Padahal saya yang bikin aja itu belum tahu total habisnya itu belum rampung finishing, belum rampung total. Saya itu belum tahu itu habis total berapa. Tapi orang pajak udah ngitung itu hampir 50 miliar. Lah, di sisi lain saya sedih kok bisa ngono, di sisi lain saya seneng-senengnya gini. Nek payu 50 miliar, tukunen aku berarti aku lagi bayar pajak. Lah berarti enggak tukunen nek payu 50 miliar. Itu kayak gitu. Terus yang terakhir ini, yang tahun ini, yang habis kejadian ini, segera bayar pajak. Bahasanya pokoknya bahasanya itu enggak manusiawi, kayak ngoyak-ngoyak maling lah. Padahal itu soimah yang sosok terkenal aja di itu. Ini marat ini. Padahal kan gue sih kayak iki kan nang Jogja, tangane sebagian di Jakarta. Pengen sabar. Jelas masuknya kan jelas kok. Jelas. Enggak ono sing tak tutupi. Enggak kok ngono nang Yojo. Enggak ono. Ya kan itu termonitor, terkontrol. Kan televisi kan perusahaan mengeluarkan wajib pajak, pasti ada potongan pajak. Saiki lho Mas, aku kan dadi dagelan ya. Di dagelan itu kan aku sering dadi juragan. Ya. Karena image-nya kan karakternya sombong. Sugih dadi dagelannya jenenge dagelan ya nggawa tas apa wis kok dia kok ono sing nyampur saka blonjo saka iki tuku gunung gawe entek gawe bandara pulang dari Jogja bikin ini ini namanya juga acting. Jadi ketika tahun 2015 orang pajak datang itu juga dikira pom bensin kayak gune soimah gunung gune soimah apa gune soimah apa semua gune soimah bis gune pati kono gune soimah apa tanah seneng ngono silakan dicek dikira aku pencucian uang nek pati kono lagi kan jenenge pencucian uang nek uang kok tak cuci mending aku dhewe lah saya itu kan kerja hasil dari jerih payah, proses yang panjang, keringat saya sendiri, bukan hasil maling, bukan hasil korupsi,
kok saya diperlakukan seakan-akan saya ini bajingan, saya ini koruptor. Ini menarik loh, Pak Purut. Ya. Ini kan ocehan dia ketika melawan itu kan fiksi. Iya. Tapi oleh petugas pajak difaktakan, dianggap fakta. Dianggap fakta. Di Instagram postingan. Berarti kan kita sing goblok sapa to? Ini bukan masalah goblok. Ini masalah modus. Apalagi hari ini kita tahu kan bagaimana oknum petugas pajak itu memanfaatkan main mata dengan wajib pajak. Ini kan targetnya kira-kira seperti itu kan. Dia dipressure dari fiksi dijadikan fakta untuk menekan seseorang supaya diancam bayar pajak yang tinggi, lalu wis rasa oke separuh baik. Kira-kira caranya ngomong aja udah kayak ini kan, kayak maling, posisinya gini maling. Betul. Kayak di sidang. Ya dalam hal ini saya sangat sedih. Tapi Pak Butet belum pernah melakukan seperti itu ya. Pernah. Saya kan kantor pajak, saya pembayar pajak utama kantor pajak. Ketika saya begini kan saya berdiri, teater betul. Vokalnya waktu ngomong sangat ngomong kabeh. Berdiri semua. Tak tantang gue waktu itu. Anda itu modalnya cuma a priori. Yang kedua teater, setuju ya. Modalnya cuma a priori. Tapi saya tetap care sama pajak, saya tetap bayar. Hari ini pun saya tetap mendorong kawan-kawan se-Indonesia, warga bangsa ini tetap bayar pajak. Negara ini butuh pendapatan dari pajak. Cuma tolong dikoreksi dong. Makhluk yang ganjil-ganjil seperti itu, yang jahat-jahat seperti itu, ini saatnya momentum ini dikosak-asik, ditata, dibersihkan. Saya sangat mendukung Sri Mulyani itu. Oke, saudaraku, ya begitulah saya kira kita bisa mengambil hikmah dari sebuah peristiwa, dari sebuah event di mana Bu Soimah, Mbak Soimah, seorang artis ternama, Pak Butet diperlakukan tidak semestinya atau over dari para petugas pajak. Ya, seorang Soimah saja bisa diperlakukan seperti itu. Bagaimana perlakuan terhadap UMKM, perlakuan terhadap orang-orang lain ya, yang belum tentu mampu mau speak up ya. Karena saya juga punya adik saudara saya yang diperlakukan seperti itu. Jadi seolah-olah kita ini kalau mau bayar apa namanya kita kehilangan kambing tapi kandangnya ikut habis ya, jangan sampai seperti itu ya. Ini sekali lagi nih para petugas oknum pajak bukan sekedar mengejar target tapi juga harus bagaimana cara memperoleh target itu juga harus dengan cara-cara yang santun, cara-cara yang semestinya, tidak melanggar etika, tidak melanggar aturan, tapi justru tampilkanlah sebagai sebuah proses yang melayani rakyat, yang membuat simpati rakyat, membuat simpati wajib pajak, sehingga kita justru respect, kita senang membayar pajak. Tapi yang lebih penting dari itu juga setelah dikolek jangan dikorupsi para petugas pajak seperti kasus Alun, kasus Jayus, kasus-kasus yang lain yang beritanya kemana-mana. Semestinya ya, apalagi ini sekarang di tengah banyaknya petugas-petugas pajak yang korupsi, yang money laundry, mencuci uangnya di mana-mana ya. Petugas pajak itu PNS yang gajinya sudah terukur, penghasilannya terukur. Tapi kalau tiba-tiba memakai Robicon ya, memakai mobil Robicon, memakai mobil-mobil mewah, rumahnya mewah, ada berapa biji rumah ya, seperti kasusnya Alun gitu kan. Sebelumnya ada Gayus yang saya kira ini semua di berita-berita perpajakan nasional kita udah sangat-sangat buruk. Para petugas yang memanfaatkan uang negara untuk seperti punya nenek sendiri supaya ngambil sendiri semaunya ya. Tadinya ini kan enggak boleh semestinya seperti itu. Jadi sekali lagi ini menjadi perhatian kita bersama karena apa? Karena jangan-jangan banyak petugas pajak, oknum-oknum petugas pajak yang memperlakukan wajib pajaknya juga seperti itu, modelnya di mana-mana. Nah, kalau itu kan meresahkan sekali. Ya, saya kira harus diajari etika, harus diajari tata krama, bagaimana melakukan satu approach kemanusiaan yang lebih baik.
supaya apa? Ya terlihat santun, terlihat semestinya lah. Wong kita hidup dari duit pajak kok, apalagi yang gajian ya. Tapi kalau diperlakukan cara-cara seperti itu, seperti Bu Soimah ceritakan di video ini, saya kira ini sudah berlebihan dan sudah tidak semestinya. Dan seharusnya para pimpinan pajak ya di level-level pimpinan pajak pratama, di level yang langsung membawai operasional tim di lapangan, nah, itu harus betul-betul membekali dengan etika pergaulan yang bagus, etika komunikasi yang bagus, ya, tata krama sopan santun yang bagus, supaya apa? Menjadi masyarakat simpati, masyarakat senang, akhirnya tumbuh ketaatan. Jangan sampai yang kita dengar di mana-mana adalah media massa memberitakan bahwa pajak dikorup, uang pajak dipakai, dikorupsi oleh orang-orang pajak sendiri, ya kan? Ini bayangan kalau seperti itu akhirnya apa? Masyarakat ogah membayar pajak, masyarakat tidak mau membayar pajak. Kalau itu yang terjadi terus digaungkan kan bahaya. Karena bagaimanapun negara membutuhkan pajak dan kita semua taat membayar pajak. Nah, oleh oknum-oknum yang kayak gini nih merusak pajak, itu harus betul-betul ditindak, betul-betul diberikan sanksi dan ganjaran yang semestinya, karena itu tidak boleh. Dan bahkan orang-orang seperti wajib pajak yang taat seperti Bu Soimah seperti ini, kalau perlu saya setuju dijadiin ambasador ya, supaya menjadi pendorong, memotivasi masyarakat untuk taat bayar pajak, karena semua kita pasti dan harus bayar pajak, karena negara ini bisa membangun sampai sedemikian maju ya sumber keuangannya adalah dari pajak kita semua sebagai wajib pajak yang ada di seluruh negeri ini, apapun profesi kita. Ketaatan pajak itu harus, tapi perlakuan oknum-oknum pajak kepada wajib pajak itu harus dibenahi. Saya kira Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani dan para elitnya di Kementerian Keuangan harus mulai sadar bahwa tidak sekedar mengejar target, ya, tidak hanya sekedar mengejar target perolehan target pajak sekian triliun, sekian miliar dalam satu kantor misalnya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah juga harus diperhatikan caranya mengejar target, caranya memperoleh target. Kenapa? Karena ini sangat menentukan bagaimana nanti wajib pajak akan secara ikhlas, secara sukarela, justru kalau perlu berjuang bersama-sama karena merasa penting hadirnya hadirnya pajak untuk membiayai pembangunan yang kita nikmati bersama di seluruh negeri ini. Saya kira hikmah dari ini semua adalah Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak harus berbenah bagaimana memberikan training pelajaran kepada para petugas lapangannya yang mereka langsung berhubungan dengan masyarakat, harus memiliki kemampuan sense, rasa memiliki rasa bertanggung jawab, rasa empati ya kepada para wajib pajak. Bagaimanapun wajib pajak itu adalah penyumbang pembangunan, dana pembangunan, semuanya ini adalah dari para wajib pajak. Mereka semua harus memperlakukan wajib pajak dengan sopan, dengan sebaik-baiknya, dengan ramah, supaya apa? Memperoleh simpati. Itu saya kira hikmahnya. Bukan yang kedua, hikmah kedua saya kira buat para wajib pajak tetap membayar pajak itu kewajiban, membayar pajak itu terus ya. Bahwa ada gangguan-gangguan para oknum seperti ini ya. Mudah-mudahan ini semua tidak menyurutkan kita untuk terus melapor pajak dan membayar pajak sebagaimana semestinya. Ya, jangan sampai ada distrust terhadap negara, terhadap pajak perpajakan, karena bagaimanapun kita tetap sampai kapanpun membutuhkan uang pajak itu untuk membangun negara. Bahwa ada oknum-oknum seperti itu saya kira ya semua harus berbenah.
karena oknum itu selalu ada di semua departemen, di semua komunitas, di semua institusi, tetap ada selalu oknum. Tapi ya tadi para pemegang kekuasaan, pengampu, stakeholder harus bisa membina para petugas lapangannya untuk bisa bagaimana mereka mampu menjadi ambasador dari negara, ambasador dari perpajakan untuk untuk tampil dengan cara yang ramah, untuk tampil dengan cara yang simpati, sehingga masyarakat justru menjadi semakin semangat, termotivasi untuk terus membayar pajak dan melapor pajak. Itu buat yang para UMKM, para pengusaha, ya sekali lagi ayo terus bayar pajak, ayo terus lapor pajak. Bagaimanapun kita sekali lagi sangat membutuhkan pajak itu untuk membangun negara ini. Bahwa ada kasus-kasus seperti yang Bu Soimah, ya saya kira harus tetap kita waspadai, jangan sampai kita mau diberlakukan. Yang lebih penting buat Anda yang pernah diberlakukan seperti itu, saya kira speak up lah, ngomong lah, ya ngomong. Supaya apa? Supaya publik tahu, masyarakat tahu, sehingga ini menjadi sebuah kritik kepada pemerintah untuk membenahi para petugasnya, para oknumnya yang ada di lapangan. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah dari sebuah peristiwa yang dialami oleh Mbak Soimah maupun Pak Butet, ya, dari dialog ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Afa minkum, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.